Brother, kalian pernah nggak nyoba motret potret tapi hasilnya kurang keren gitu? Muka modelnya udah bagus banget, udah ekspresif, tapi foto malah kelihatan kayak soft, nggak punya karakter. Nah brother, di video kali ini gue bakal nunjukin kalian gimana caranya nangkap satu foto yang oke, yang keren, yang punya power dan punya karakteristik. Dan bukan cuma cakep, tapi juga powerful gitu. Nah brother, menurut gue satu powerful portrait itu bukan cuma soal muka yang ekspresif dan ekstrim, tapi bagaimana lighting, pose, mood bisa jadi satu cerita yang secara visualnya kuat. Penting banget untuk kita mulai eksperimen lighting yang dramatis, kontras, pose yang kuat. Yang sekarang tuh banyak klien yang suka hasilnya lebih kayak punya soul-nya gitu. Tips pertama dari gue adalah mengenai lighting. Lighting ini kan akan tergantung juga sama style kalian, brother. Tapi untuk gue biasanya gue pakai satu key light atau lighting utamanya untuk diarahkan ke subjek dengan arah yang nyamping atau sedikit di atas misalnya untuk create satu potret yang punya highlight dan shadow yang bagus itu. Jadi ada perpindahan gradasi antara highlight dan shadow-nya yang keren dan itu akan menambah si foto itu menjadi lebih dramatis. Kemudian kalau kalian punya lighting tambahan ya, kalian bisa tambahin rim light atau backlight tipis untuk misahin model dari background-nya. Kalian nggak usah khawatir untuk bereksperimen dengan shadow ya, karena menurut gua shadow itu partner yang kuat dalam ngebentuk karakter wajah seseorang. Jadi bukan cuma highlight yang bagus tapi juga shadow yang bagus, yang kuat ya, untuk ngebentuk saya lagi karakter dari potretnya. Nah yang kedua, pose dan gestur dari model yang tentunya akan memperkuat si foto itu dalam satu frame. Posenya nggak harus tiba-tiba ekstrim, kadang-kadang gerakan kecil kayak noleh ke kiri, pelan-pelan noleh ke kanan, lihat ke atas, chin up, chin down sedikit itu, atau bahkan kayak tatapan mata ke kamera yang tajam itu bisa create satu potret yang powerful. Kalian bisa kerja sama, minta ke modelnya untuk create emotion. Nah, kalau gue sendiri sering kali ya, untuk model yang kadang-kadang moodnya nggak dapet, gue suruh modelnya merem dulu ya, sementara gue cari komposisi, fokus, dan lainnya. Dan ketika hitungan ketiga, dia akan buka matanya pelan-pelan ya, kemudian kita bisa capture dengan cepat momennya. Karena biasanya ketika merem itu mereka akan memikirkan sesuatu atau kalian arahkan untuk mikirin sesuatu, kalian hitung 1, 2, 3 kalian bisa dapat momennya. Mata akan lebih hidup. Brother, secara teknis kalian juga bisa bermain-main dengan lighting dan catch light ya. Jadi ketika kalian motret pakai artificial light, kalian arahkan lightingnya sambil kalian lihat nih ya angle-nya di mana kalian bisa dapetin catch light di mata biar fotonya jadi semakin hidup. Jadi catch light itu adalah refleksi dari lighting yang kita gunakan atau kadang-kadang reflektor yang kita gunakan pada saat pemotretan. Nah kalian cobain deh, fotonya pasti akan kelihatan jadi lebih hidup. Brother, kalian juga bisa mainkan depth of field supaya background-nya jadi blur sehingga konsentrasi atau fokus kita tuh langsung ke mata atau wajah dari subjeknya. Nah poin berikutnya adalah komposisi dan framing, brother. Kalian jangan selalu letakkan modelnya tepat di tengah, karena kadang posisi agak ke sisi kiri atau sisi kanan bisa bikin komposisinya lebih dramatis. Kalian pelajari lagi teori-teori komposisi, misalnya golden triangle, rule of third, framing, ya, dan lain-lain. Supaya di frame-nya akan lebih bervariasi. Brother, kalian juga bisa manfaatkan elemen-elemen lain sebagai penguat dari foto kita. Misalnya ada shadow di lokasi pada saat kita motret, tekstur di dinding, properti, dan lain-lain. Sehingga semuanya itu akan memperkuat cerita di foto tersebut. Nah, brother, ini beberapa contoh foto gue ketika gue motret baik model ataupun klien ya. Dengan lighting yang kuat, kemudian dengan highlight shadow yang dramatis, dengan komposisi yang bagus, dengan ekspresi mata yang intens, kemudian juga dengan konsep-konsep yang bagus, foto yang biasa akan bisa jadi luar biasa dan punya karakter. Oke brother, ingat ya, untuk ngasilin potret yang powerful, ingat-ingat beberapa tips yang tadi, lighting yang dramatis dan kontras, pose dan gestur dari subjeknya, kemudian mata juga ekspresi yang deep, yang bisa bercerita, kemudian komposisi dan background yang ngedukung properti juga itu akan jadi penting.